Kuakui aku tak berdaya menghadapi semua ini. Salam, salam sejahtera bagi kita. Selamat bertemu kembali di Inspirasi dan Motivasi Hidup Kristen di Maranatha JP. Saya Pendeta Dr. Andus Jinto Parhusin. Saat ini kita akan membahas satu motivasi hidup dengan judul Semangkuk Nasi Putih. Pada suatu sore hari, terlihat seorang pemuda yang berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan di kota metropolitan. Ia menunggu sampai keadaan di dalam rumah makan sudah agak sepi. Dengan malu-malu ia pun masuk ke dalam restoran tersebut. Kemudian pemuda itu berkata, "Tolong sajikan saya semangkuk nasi putih." Ketika si pemilik rumah makan menanyakan pesanannya, dengan seksama pemuda ini hanya meminta semangkuk nasi putih saja dan tidak memesan yang lain. Ketika pemuda ini menerima nasi putih dan sedang membayar, ia berkata perlahan-lahan kepada pemilik rumah makan itu, "Bolehkah menyiram sedikit kuah sayurnya?" Istri pemilik rumah makan ini berkata sambil tersenyum, "Ambil saja apa yang engkau suka. Tidak perlu bayar." Dalam hati pemuda ini berpikir, kuah sayur ternyata gratis. Setelah menghabiskan nasinya, pemuda tersebut lalu memesan semangkuk nasi putih lagi. Dengan tersenyum ramah, pemilik rumah berkata, "Semangkuk pasti tidak cukup untukmu, anak muda. Kali ini saya akan berikan lebih banyak lagi nasi. Bukan, saya akan membawa pulang. Untuk besok saya jadikan sebagai bekal makan siang di sekolah." Mendengar perkataan pemuda ini, pemilik rumah makan berpikir bahwa pemuda ini tentu dari keluarga yang kurang mampu di luar kota. Dan demi belajar menuntut ilmu ia datang ke kota, mencari uang sendiri untuk sekolah. Kesulitan dalam keuangan itu sudah pasti. Tanpa berpikir panjang, sepemilik rumah makan ini menaruh sepotong daging dan sebutir telur disembunyikan di bawah nasi. Kemudian membungkus nasi tersebut sehingga sepintas tidak terlihat. Hanyalah sebungkus nasi putih saja dan diberikannya kepada pemuda tersebut. Melihat dari perbuatan yang dilakukannya, istri dari pemilik rumah makan itu mengetahui bahwa suaminya sedang membantu pemuda ini. Namun yang dia tidak mengerti, mengapa daging dan telur disembunyikan di dalam nasi. Suaminya kemudian membisikkannya, "Jika pemuda ini melihat kita menaruh lauk di nasinya, dia tentu akan merasa kita bersedekah kepadanya. Harga dirinya pasti akan tersinggung. Dan lain kali dia tidak akan datang lagi."
jika dia ke tempat lain hanya membeli semangkuk nasi putih? Mana ada gizi untuk bersekolah? Engkau sungguh baik hati, sudah menolong orang, masih menjaga harga dirinya. Sepasang suami istri muda ini merasa gembira dapat membantu orang lain. Terima kasih, saya sudah selesai makan, kata pemuda itu. Kemudian pemuda ini pun mengambil bungkusan nasinya dan berpamitan kepada si pemilik rumah makan. Besok datang lagi, engkau harus tetap semangat, kata pemilik rumah makan sambil melambaikan tangannya. Dalam perkataannya bermaksud mengundang pemuda itu kembali datang. Dan jangan segan-segan. Sepasang mata pemuda ini berkaca-kaca terharu. Mulai saat itu, setiap sore pemuda ini datang ke rumah makan mereka, sama seperti biasa. Setiap harinya, memakan semangkuk nasi putih dan membawa pulang sebungkus untuk bekal besok ke sekolah. Sudah pasti, nasi dibawa pulang setiap hari terdapat lauk berbeda yang tersembunyi. Sampai pemuda ini lulus sekolah, dan selama 20 tahun pemuda ini tidak pernah muncul lagi. Pada suatu hari ketika suami ini sudah berumur 50 tahun lebih, pemerintah melayangkan sebuah surat bahwa rumah makan mereka harus digusur. Tiba-tiba kehilangan mata pencaharian dan mengingat anak mereka yang bersekolah di luar negeri yang perlu biaya setiap bulan, membuat suami istri ini berpelukan menangis dengan panik. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memakai pakaian bermerek. Kelihatannya seperti direktur dari kantor perusahaan besar dan bonafit. Dia sapa, "Apa kabar? Saya adalah wakil direktur dari sebuah perusahaan. Saya diperintahkan oleh direktur kami untuk mengundang kalian membuka kantin di perusahaan kami. Perusahaan kami telah menyediakan semuanya. Kalian hanya perlu membawa koki dan keahlian kalian ke sana. Keuntungannya akan dibagi dua dengan perusahaan." "Siapakah direktur di perusahaan Anda? Mengapa begitu baik terhadap kami?" "Saya tidak ingat telah mengenal seorang yang begitu baik dan mulia seperti direktur Anda," tanya si pemilik rumah makan dengan herannya. "Kalian adalah penolong dan kawan baik dari direktur kami. Direktur kami paling suka makan telur dan dendang buatan kalian. Hanya itu yang saya tahu. Yang lain, silakan kalian tanya sendiri kepadanya ketika bertemu nanti." Akhirnya, pemuda yang hanya memakan semangkok nasi putih itu muncul. Dia menceritakan perjalanan hidupnya setelah bersusah payah selama 20 tahun. Akhirnya pemuda ini dapat membangun kerajaan bisnisnya. Dan sekarang telah menjadi seorang direktur yang sukses. Dia merasa kesuksesannya pada saat ini adalah berkat bantuan sepasang suami istri ini. Jika mereka tidak membantunya dulu, tidak mungkin dia dapat menyelesaikan kuliahnya dan menjadi seorang yang sukses dan kaya raya, punya perusahaan bonafit.
Setelah berbincang-bincang, suami istri ini pamit, hendak meninggalkan kantornya. Lalu pemuda ini berdiri dari kursinya dengan bungkuk. Dalam ia berkata kepada mereka, "Semangat ya. Di kemudian hari perusahaan tergantung kepada kalian. Sampai bertemu besok." Ternyata pemuda itu adalah seorang direktur yang sudah sukses membuka perusahaan kuliner dan perusahaan-perusahaan lainnya, dan menyerahkannya kepada pemilik rumah makan yang pernah menolongnya. Perbuatan baik yang kita lakukan, cepat atau lambat, kita akan menerima balasan. Di dalam Amsal 32 berkata, "Janganlah menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Janganlah biarkan setiap orang yang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam hatimu, dan kebaikan dalam tindakanmu. Itulah yang Tuhan lihat." Salam sejahtera bagi kita. Berbuat baiklah selagi ada waktu. Tuhan Yesus memberkati. Harus ku